Ngapain masih di sini kamu? Saya mau kerja. Masih boleh kan, Mas? Ya terserah. Itu kan divisi kamu yang pegang. Kalau kamu mau lanjut kerja ya boleh. Enggak juga nggak apa-apa. Saya masih mau lanjut. Ya udah. Ya udah kalau gitu saya ke ruangan saya ya. Masuk. Non. Bi. Lah, Non Kinan mau kemana nih bawa baju? Saya mau tidur di kamar tamu, Bi. Kamar tamu? Lah bagaimana sih? Tadi Tuan Muda nyuruh Jumi suruh bersihin kamar tamu. Tuan Muda mau tidur di sono katanya. Lah ini Jumi mau ngambil baju Tuan Muda, Non. Emang Mas Abi ngomongnya gimana, Bi? Tadi sih Tuan Muda nyuruh Bi Jumi suruh bersih-bersih kamar tamu. Soalnya Tuan Muda mau tidur di situ, Non. Ini sekalian Bi Jumi ngambil bajunya. Udah biar saya aja yang pindah. Mas, Kamu tidur sini aja. Jom, barang saya jangan lupa. Iya, Tuan. Non, mungkinan yang sabar ya. Semua orang rumah tangga pasti ada masalah, Non. Tapi Bu Jumi yakin pasti Non bisa ngelarin masalah ini. Ya, Non? makasih ya, Bi. Iya, cantik. Bu Jumi ngerapin baju Tuan Muda ya. Takutnya Tuan Muda senyum dong. Nah, mai. Maaf, Non. Tasnya. Ini, Non. Oh, iya. Ini. Makasih ya, Non. Dah. Claudia! Keluar kamu, Claudia! Karina jangan gitu, ntar kalau pintunya rusak. Aduh, kita suruh ganti rugi lagi. Tapi perempuan itu nggak bisa didiemin, Mbak. Nih, ini ada apa ya? Ternyata kamu bener-bener ya deket sama suami saya. Kamu ini bener-bener munafik. Kemarin nggak ngaku. Ternyata beneran kan? Terus, urusannya sama saya apa? Kalau kalian datang ke sini cuma mau marah-marah lagi, maaf saya sibuk. Tunggu. Saya mau ngomong baik-baik kok sama kamu. Saya mau kasih tahu ke kamu ya. Kamu ini kan perempuan masih muda. Ya, berpendidikan. Dan kamu tuh nggak jelek-jelek banget. Ngapain sih kamu mau sama suami saya? Kan bisa cari laki-laki yang single, lebih mapan. Kenapa kamu milih suami orang? Dan kamu dengar ya, kalau kamu berharap untuk ngerebut suami kami, kamu nggak akan bisa. Maaf ya ibu-ibu, daripada kalian tuh kesini capek-capek nasehatin saya, mendingan kalian urus diri kalian masing-masing. Karena apa? Karena Pak Herman itu udah benci banget sama kalian berdua. Dia ngomong sendiri loh sama saya. Karina, tahan emosi. Itu perempuan nggak bisa didiemin, Mbak. Pengen harus dijambak tuh mulut. Udah, jangan teriak-teriak di sini. Iya, sabar Mbak, tahu. Tapi yang ada nanti dia tuh ngadu sama Mas Herman. Malahan kita yang repot, ya kan? Udah deh, mendingan sekarang kita cari aman, ya.
Daripada nanti Mas Herman sampai lari ke perempuan lain, apalagi ke Claudia. Gimana coba? Udah deh, sekarang kita pulang aja ya. Panggil ibu lagi emang. Kita udah ibu, kita tuh belum ibu. Udah, kamu suaminya aja udah tua ya, panggil ibu lah. Udah pulang. Ju, Ya Oma, itu baju-baju sama tasnya tuan muda mau dibawa kemana? ke kamar tamu Oma. Soalnya mulai malam ini Tuan Muda Monkinan bisa ranjang. Bisa ranjang. Misi ya Oma. Sok. Tuan Muda, pakaiannya Jumi taruh sini ya Tuan. Ya Oma. Bi, apa harus seperti ini? Segitu marahnya kamu sama Kinanti. Sampai harus pisah kamar segala. Aku masih belum bisa maafin Kinanti, Oma. Aku masih emosi. Kalau aku ada di dekat Kinanti, aku takut nggak bisa kontrol diri aku, Oma. Aku rasa aku lebih baik sendiri dulu, Oma. Tapi buat Oma, suatu kebahagiaan kalau Oma selalu lihat kamu bersama Kinanti. Ya tapi untuk saat ini Abi belum bisa, Oma. Abi perlu tenangin diri Abi dulu. Sepi banget sih. Ya, ditelepon juga nggak diangkat. Masa nggak ada orang sih? Gak dikunci. Alia? 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 Alia, apa-apaan sih kamu? Kenapa berantakan kayak gini? Terus pintu kamu tuh nggak dikunci di depan. Kamu kenapa sih? Semuanya udah selesai. Udah gak ada harapan lagi. Dan kamu gak bisa ngeyakinin Abi buat kembali sama aku. Kamu jangan gampang dulu menilai orang. Gimana kalau saya yakin bisa cepat-cepat menyingkirkan Kinanti dari Abi? Gimana caranya? Ya ada caranya. Apalagi sekarang Kinanti sama Abi udah bisa ranjang loh.
bisa ranjang. Kaget kan kamu? Makanya jadi orang jangan mudah putus asa. Ini belum berakhir kok. Dan kamu masih punya kesempatan untuk balikan lagi sama Abi. Amanda, pick up. Kok Amanda belum angkat juga ya? Masa iya dia masih sama tuan muda? Ini kan udah malam. Apa aku ke rumahnya aja ya? Sebelum ada kejadian ini, hubungan kita masih baik-baik aja kan? Ya nggak mungkin dong dia langsung lupain aku begitu aja. Tapi semuanya udah terlambat. Hati dan cintanya Abi udah direbut sama Kinan. Segitu doang kamu? Putus asa? Emangnya gak bisa pakai cara lain? Cara lain adalah ngebongkar semua kejahatan kamu ke aku. Itu caranya. Jangan gila kamu, Alia. Belum tentu dengan cara itu kau bisa dapetin Abi kembali. Kamu jangan persulit posisi saya dong. Kamu egois ya? Kamu selalu cari aman sendiri. Udahlah. Daripada kamu berbuat yang membuat Abi membenci kita, mending gak usah aneh-aneh. Tapi kalau kamu berani buka mulut, saya juga berani ngomong semuanya ke Abi tentang rencana buruk kamu selama ini. Udahlah Alia, lebih baik sekarang kita pikirin gimana kita cepat-cepat nyingkirin Kinanti. Setelah itu kan saya bisa dapat sebagian harta Abi dan kamu bisa dapetin Abi kembali, gitu kan? Oke. Tapi ingat, cara ini harus berhasil. Tenang aja. Aduh. Claudia. Pasti hidup si tua bangka itu sekarang makin kusut. Sekali lagi makasih ya Pak atas semua kebaikan yang udah Bapak lakuin buat saya. Dan maaf kalau selama ini saya suka nggak sopan sama Bapak. Dia duluan yang hubungin aku. Sama-sama Claudia. Saya ngerti kok. Nanti kita ketemu di kantor ya. Please, jangan resign, oke? Soalnya saya benar-benar butuh bantuan kamu di kantor. Baik Pak, kalau gitu Bapak istirahat ya, jaga kesehatan.
Dia sudah mulai mikirin kesehatan aku. Memang kalau rezeki itu nggak kemana. Sayang. Kok pergi? Aku kan udah bilang sama kalian. Kalian nggak ngerti apa? Aku lagi nggak mau diganggu. Tapi Mas, Aku masih mikirin rumah tangga kita semua. Dan sampai sekarang, aku masih belum tahu bakal maafin kalian atau enggak. Jadi tolong, jangan ganggu aku. Hah? gimana nih Karina? Iya, Tut. Kamu malah takut gimana sih? Ya apaan? Tadi aku aja yang ngelabrak Claudia. Mbak, diam aja kan. Aduh. Terus Mbak, masuk kamar mana dong? Aku tidur di kamar aku. Ih, Karina! Ya masa aku masuk kandang macan? Sampai kapan sih aku sama Mas Abi harus pisah kamar kayak gini? Ya ampun, Cumi gak bawain Mas Abi selimut. Mas Abi bisa kedinginan dong tidurnya. Mas Abi, Mas, ini saya bawain selimut. Mas Abi nanti bisa kedinginan kalau tidur nggak pakai selimut. Mas, Udah taruh aja depan. segitu marahnya Mas Abi. Sampai nggak mau ketemu sama aku. Saya udah taruh di depan pintu ya, Mas. Apa Mas Abi udah gak mau ngeliat muka aku lagi ya? Apa cuma segini aja umur pernikahan kita, Mas? Kalau Mas Abi udah gak mau tidur lagi sama aku, itu tandanya aku harus pulang ke rumah Papa.
Cuma Claudia yang bisa bikin aku tersenyum sekarang. Kinanti? Ya, halo Kinanti. Halo, Pak. Papa, apa kabar? Kabar Papa kurang baik Kinanti. Papa kenapa? Papa sakit? Papa lagi kecewa Kinanti. Papa lagi marah banget sama Mama Marisa, sama Tante Karina. Ternyata mereka berdua itu nggak hamil. Mereka itu pakai perut palsu ternyata buat bohongin Papa. Ya ampun, Pak. Kenapa sih Mama Marisa sama Tante Karina bisa setega itu bohongin kita semua? Itu dia Kinanti. Papa nggak habis pikir sama mereka berdua. Buktinya sekarang Papa bisa rancang sama mereka. Nggak tahulah gimana nasib pernikahan Papa nantinya. Kok Papa jadi curhat sih sama kamu sampai lupa? Kamu kenapa telepon Papa malam-malam? Nggak apa-apa, Pak. Kina cuma mau nanyain kabarnya Papa aja. Papa sehat-sehat ya. Makasih ya Kinanti. Selamat istirahat juga. Makasih. Udah perhatian sama Papa. Iya, Pak. Semoga Kinanti bahagia ya sama keluarganya. Claudia lagi apa ya? Pengen ke rumahnya. Besok aja deh. Kangen bisa ditahan. Tapi besok mau kemana ya sama dia? Cantik banget dia ya. Tidur Semoga mimpi indah. Mimpi Claudia. Mana mungkin aku cerita sama Papa. Kasian, nanti malah jadi nambah beban pikiran. Ya Allah, kenapa sih semua ada aja masalah di keluargaku? Gak Papa, gak Sarah, sekarang aku. Ya udah kalau gitu, saya pamit dulu. Tapi ingat, Jaga rahasia kita, oke? ya asal kamu juga jaga rahasia aku. Pasti. Amanda? Amanda? Kamu baik-baik aja kan di dalam? David, ngapain sih dia kesini? Yaudah, cepat sembunyi. Cepetan. Amanda? Anak lagi sakit kayak begini. Tapi nyokap kayak gak ada care-care-nya deh sama gue. Mama juga kayaknya gak ada pedulinya sama gue. Bete banget gue sendirian di sini. Mana lapar banget lagi. Sayang, nih aku bawain makanan kesukaan kamu. Nanti kamu makan ya. Sarah, kamu kok tahu aku lagi lapar? Ya tau lah, namanya juga feeling calon istri pasti kuat banget. Nih, kamu makan dulu ya. Itu nasi goreng kesukaan aku ya? Iya lah. Sayang, kayaknya gak usah sop-sopan kayak gini deh. Aku makan sendiri aja ya. Bisa nggak makan sendiri? Nggak apa-apa, aku bisa kok.
Lapar banget gue. Maaf ya kamu nunggu lama ya, tadi aku di kamar soalnya. Oh, nggak apa-apa. Aku takut aja kamu kenapa-napa karena dari tadi nggak diangkat telepon. Aku nggak apa-apa kok, Fit. Aku cuma pusing aja dan tadi ketiduran pas kamu telepon aku. Oh, oke. Aku mau istirahat. Nggak apa kan? Aku boleh ngomong sebentar nggak? Ya, boleh. Ngomong apa? Tadi kan Tuan Muda kesini. Tuan Muda dan kamu jadi... Nggak, Fit. Nggak terjadi apa-apa kok. Sekarang aku sama Abi hanya sahabatan. Serius? Jadi kamu dan Tuan Muda nggak balikan? Enggak. Abi udah bahagia sama Kinan sekarang. Dan aku gak akan ngeganggu rumah tangga mereka. Aku akan ikhlas melepas Abi. Amanda, aku akan tunggu kamu sampai kamu ngasih hati kamu buat aku. Makasih ya, Fit. Kamu udah sabar nungguin aku. Oh, yaudah. Aku pergi dulu ya. Bagus juga ya sandiwara kamu. Keren. Apaan sih nih cewek pamer banget, norak banget. Enak tau nggak? Udah deh, blok aja. Dengerin wah. Udah, mendingan tidur aja, pusing.
Nggak seharusnya saya sebegitu kerasnya sama Kinan. Kenapa dari awal aku nggak memberanikan diri buat jujur? Seharusnya aku bilang sebenarnya. Jadi Mas Abi nggak marah kayak gini sama aku. Apa nggak seharusnya saya marah seperti ini? Aku harus selesaiin masalah ini sekarang. Mudah-mudahan Mas Abi mau maafin aku. Tapi saya paling nggak suka dibohongin. Apalagi saya dibohongin oleh istri saya sendiri. Mas Abi, udah mau berangkat ya? Mas Abi. Mas Abi. Ini rantangnya ketinggalan, Mas. Sam, bawa rantangnya. Baik, Tuan Muda. Boleh, saya bawa Bu Kinan. Aku tahu kamu kecewa banget sama aku, Mas. Tapi aku mohon jangan sedingin ini sama aku. Kasihan Non Kinan, Cumi gak tega ngeliatnya. Udah biar saya aja yang pindah. Mas, Kamu tidur sini. Saya juga gak tega ngeliat kamu sesedih itu Kinanti. Tapi kamu sudah sangat mengecewakan saya. maafin aku, Mas. Dan saya paling benci dibohongi. Kamu sudah menyembunyikan kenyataan kalau Alia yang saya sangka sudah meninggal. Tapi ternyata Alia masih hidup. Non yang sabar ya. Non yang kuat. Non tuh udah kayak peran utama yang cewek yang di sinetron-sinetron. Teraniaya, sedih. Tapi gak selamanya begitu, Non. Bijumi doain masalah sama Tuan Muda biar cepet kelar, ya. Biar cepat tuntas. Jadi kan bisa bersatu lagi. Jadi kayak pasangan Romeo dan Juliet lagi. Oh, Mai. Tawa dong. Makasih ya, Bi. Iya, cantik. Kasihan Kinan.
Ya Allah, lembutkanlah hati cucuku biar dia bisa memaafkan istrinya. Dokter, Ya, gimana keadaan anak saya? kondisi anak ibu sudah lebih baik. Semuanya stabil. Jahitannya juga sudah mengering dan anak ibu sudah boleh dibawa pulang. Namun karena anak ibu pasien dari pihak kepolisian, maka proses keluarnya harus diurus oleh pihak dari kepolisian. Ya kak. Halo Bi, Reno udah bisa pulang. Oh, ya udah bagus lah. Tapi Reno takut banget balik ke penjara, Bi. Kakak juga khawatir banget. Kalau sampai dia masuk penjara lagi, nanti kalau dia disakitin gimana? Jadi kakak minta tolong sama kamu, Bi. Usahain gimana caranya, biar Reno bisa bebas dari penjara dan bisa pulang. Harus berapa kali sih kak aku beresin masalah anak itu terus? Untuk masalah dia aja, aku harus keluarin 400 miliar, Kak. Bi, cuma kamu yang bisa nolongin ponakan kamu, Bi. Masa kamu tega sama Reno? Sekarang kakak apa kasihan sama aku? Aku ini adik kakak loh. Kakak harusnya punya simpati sedikit sama aku. Biarin aja dia tanggung jawab sama masalah dia sendiri, Kak. Dia udah gede. Lagi pula kalau dia sampai bebas dari penjara, aku nggak akan terima dia di rumah aku lagi. Bi, gimana sih? Mas Abi kayaknya butuh waktu lebih lama buat sendiri dulu. Apa aku pulang ke rumah papa dulu ya? Kalau aku di sini, aku nggak sanggup melihat Mas Abi sedingin itu sama aku. Kita berada di satu atap, tapi kayak ada jurang pemisah di antara kita. Kinan, Fit, kamu ngapain sendiri termenung di sini? Ada apa? aku lagi sedih banget, Fit. Ternyata kayak gini ya, rasanya kehilangan. Maksud kamu apa? Mas Abi, Fit. Sikapnya sekarang berubah ke aku. Apa ini pertanda kalau Mas Abi mau ninggalin aku ya, Fit? Kinan, nggak mungkin. Soalnya aku dengar langsung dari Amanda kalau Tuan Muda pilih kamu, bukan Amanda. Apa? Beneran, Fit? Mas Abi ngomong kayak gitu ke Amanda? Iya, Kinan. Nggak terjadi apa-apa di antara mereka. Aku juga pikir gitu. Mereka bakalan balikan, tapi setelah aku sana dan ngomong sama Amanda, ternyata nggak gitu kejadiannya. Tapi kamu yakin, Fit? Soalnya kan kemarin aku ngeliat sendiri kalau Mas Abi berpelukan sama Amanda. Aku pikir mereka... Ya mungkin itu cuman pelukan persahabatan, Kinan. Karena Amanda juga bilang, dia udah nggak mau rusakin rumah tangga kamu dan Tuan Muda lagi. Karena dia tahu kalau Tuan Muda udah bahagia sama kamu. Aku lega banget dengarnya, Fit.
Berarti Mas Abi masih mau mempertahankan rumah tangga kita. Ya udah, sekarang semuanya udah clear ya. Kamu jangan sedih lagi. Kan Tuan Muda udah milih kamu. Tapi Fit, sikapnya Mas Abi tuh sekarang berubah dingin banget. Bahkan dia nggak mau tidur sekamar sama aku. Kinan, kamu sabar aja dulu, oke? Ya mungkin Tuan Muda butuh waktu karena dia masih shock sama semua ini. Aku yakin Tuan Muda pasti maafin kamu. Ya? Kalau Tuan Muda udah milih kamu, itu artinya Tuan Muda cuma mencintai kamu. Ya, semoga ya Fit. Semoga Mas Abi juga marahnya nggak lama-lama. Mama dari mana aja sih? Lama banget. Mama habis telepon om kamu. Pelan-pelan. Terus gimana katanya? Om kamu udah gak mau ikut campur lagi urusan kamu. Dan kamu tetap diusir dari rumah, Reno. Terus Reno harus gimana dong, Ma? Mama juga gak tahu, Reno. Mama lagi pusing sekarang. Mama tolongin Reno dong, Ma. Reno nggak mau ya, Ma, kalau sampai Reno balik ke penjara itu. Aduh, Mama mau apa kalau Reno ditusuk lagi sama tahanan di sana? Terus anak Mama mati, Mama mau apa? Enggak. Ma, Reno nggak mau ya, Ma, kalau masuk ke penjara itu lagi. Mama harus nolongin Reno, Ma. Ya udah, Reno jangan ngerengek dulu. Iya, kamu jangan ngerengek dulu, Mama pusing. Gimana Reno nggak ngerengek? Reno takut, Ma. Mama juga lagi mikirin jalan keluarnya gimana. Mama itu gak akan biarin anak Mama di penjara lagi. Percaya sama Mama. Sabar dulu. Aduh, lagian om kamu juga keras kepala banget. Masa gini aja gak mau bantuin sih? Gimana bisa tenang? Wah, kok pagi banget udah rapi mau ke kantor? Iya, Mas. Aku mau ke kantor. Di rumah bikin pusing. Yaudah, kalau Papa mau ke kantor, Mama udah bikinin sarapan nasi goreng kesukaan Papa. Sarapan dulu ya. Iya, Mas. Aku juga udah bikinin kamu telur mata sapi kesukaan kamu. Ayo. Aku sarapan di kantor aja. Mau sarapan di kantor. Biar bisa sarapan bareng kan sama Claudia? Mah, Mama lupa ya? Mama sudah bohongin aku. Sekarang enak-enaknya nuduh aku. Kalian keterlaluan. Minggir. Mas, itu yang makan siapa coba? Yaudah kamu makan aja sono. Sarapan yuk. Ih, males banget. Mbak pusing mikirin Mas Herman gimana ini. Ya udah pusing aja sendiri. Pikirin aja terus makanan. Daripada mikirin Mas Herman marah-marah. Apa sih ini orang di rumah? Karina! Ya, halo Amanda. Halo Fit. Fit, kamu lagi di mana? Ini aku lagi di rumah Tuan Muda. Hari ini aku mau coba ikut terapi. Kamu bisa anterin aku nggak? Oh iya, boleh. Aku minta izin dulu sama Tuan Muda ya. Tunggu ya. Yaudah, aku tunggu ya. Fit, Amanda ngomong apa? Dia mau terapis katanya. Mau minta dianterin. Amanda tuh beruntung banget ya bisa dicintai sama kamu.
Semoga Amanda juga bisa cinta sama kamu dengan tulus, Fit. Bukan cuma kami berdua aja. Tapi kita semua berakhir bahagia. Amin. Amin. Yaudah, kalau gitu aku pamit ya. Senyum. Oke. Ya, bye. Bye. Ini berkas-berkas yang sudah ditandatangani oleh mereka, Tuan Muda. Total 400 miliar rupiah sudah dibagikan ke seluruh korban. Dan mereka juga sudah mencabut tuntutan di kepolisian. Jadi setelah ini, Saudara Reno sudah bisa pulang dan tidak perlu lagi kembali ke penjara. Baik, Tuan Muda. Kalau begitu, saya permisi. Terima kasih. Sama-sama, Tuan Muda. Siapa lagi yang nelfon? Om, kamu nelfon? Oh, Mabi. Buruan angkat, Ma, buruan. Iya, sebentar. Iya, Bi. Ada apa? Halo, Kak. Urusan Reno udah beres semua ya, Kak? Segala tuntutan terhadap Reno, semuanya udah dicabut sekarang. Serius kamu? Reno udah bebas? Udah bisa pulang ke rumah? Ya enggak lah, Kak. Aku harus buang 400 miliar untuk bebasin segala masalah dari anak kakak. Sekarang dia mau pulang begitu aja. Dari awal aku udah bilang kan sama kakak. Aku gak mau lagi lihat dia di rumahku, Kak. Terserah, setelah dia bebas dia mau kemana pun. Asalkan jangan di rumahku, Kak. Gimana, Ma? Reno udah bisa pulang ke rumah kan? Reno udah bebas kan dari semua tuntutan? Reno, kamu memang sudah bebas. Tapi om kamu, dia tetap gak mau kamu pulang ke rumah. Hah? Terus Reno harus tinggal di mana dong, Ma? Ya mama juga gak tahu, Reno. Mama lagi pusing sekarang. Claudia. Pak Herman. Kamu nggak keberatan kan kalau saya jemput ke sini? Soalnya saya nggak tega Claudia kalau kamu berangkat sendirian. Saya nggak enak, Pak. Saya ngerepotin Bapak. Oh, nggak apa-apa Claudia. Sama sekali nggak ngerepotin kok. Saya malah senang. Ya udah. Yuk. Kayaknya makin lama si Claudia makin lunak nih. Dia udah nggak ketus kayak dulu lagi. Saya senang Claudia. Kita bisa akrab, bisa dekat kayak gini. Ini baru permulaan, Herman. Kamu dan istri-istri kamu bakalan nyesel karena udah buat ibu aku meninggal. Hah? Kita jalan sekarang? Silahkan ditunggu ya, Mas. Oke, terima kasih, Sus. Sama-sama. Manda? Manda? Kenapa, Fit? Harusnya kau yang tanya kamu. Kenapa?
ngelamun terus? Mantap. Apalagi yang kamu pikirin? Coba cerita. Aku cuma kepikiran sama kaki aku. Gimana kalau terapi ini nggak bisa bikin aku sembuh? Buktinya aja, sampai sekarang aku masih belum bisa jalan, Fit. Jangan ngomong kayak gitu dong. Kan belum dicobain. Ya, siapa tahu setelah ini langsung banyak kemajuan. Aku aja yakin kamu pasti bisa sembuh kok. Trust me. Ini senyum yang gak tulus nih, aku tahu banget. Amanda, dengerin aku ya. Kamu itu udah melewati banyak rintangan. Bahkan yang lebih berat dari ini juga pernah kan? Makanya nggak usah kecil hati, oke? Kamu harus pikir kamu bisa sembuh. Lagian ada aku kan, yang selalu ada di samping kamu sampai kapanpun. Makasih ya, Fit. Kamu tuh benar-benar malaikat yang dikirim Tuhan buat aku. Aku dengar langsung dari Amanda, kalau Tuan Muda pilih kamu, bukan Amanda. Apa? Seharusnya aku senang dengar ini, tapi kenyataannya ini salah aku. Mas Abi gak mungkin marah kalau aku emang gak salah. Kalau aku mau semuanya baik-baik aja, aku harus berusaha lebih keras lagi. Kayaknya aku tahu aku harus apa. Sekarang saya harus pikirkan cara supaya perusahaan saya nggak bangkrut. Semua gara-gara ulahnya si Reno. Bentar ya. Selamat siang Tuan Muda. Saya mau izin hari ini datang agak siang karena saya mau temani Amanda terapi dulu. Terima kasih. Abi. Halo? Halo, Amanda. Sekarang kamu lagi terapi kan? Saya mau kamu ikutin semua saran terapis di situ. Pokoknya kamu harus segera sembuh. Dan kalau kamu butuh apa-apa, kamu langsung ngomong ke David. Nanti biar saya suruh David handle semuanya. Makasih ya, Abi, atas perhatian kamu. Tapi tenang aja, aku masih bisa atasin semuanya kok. Pokoknya kamu tetap harus jaga perasaan Kinan.
Abi, udah dulu ya teleponnya, soalnya bentar lagi nama aku dipanggil. Ya. Kamu harus cepat sembuh ya. Amin. Ternyata meskipun wajahnya sudah berubah, tapi Alia tetaplah Alia. Dia selalu memiliki hati yang baik. Itu Tuan Muda. Iya. Kok dia tahu aku lagi terapi? Oh, aku yang kasih tahu. Sekalian izin datang terlambat. Kenapa dia nggak telepon kamu aja? Ya mungkin Tuan Muda masih marah sama aku. Karena aku ikut rahasiain soal kamu. Minta maaf ya, Fit. Gara-gara aku, semua orang jadi kena sasarannya Abi. Gak usah minta maaf, Amanda. Justru kamu yang paling menderita atas semua masalah ini. Dengan Ibu Amanda, silahkan langsung ke ruang terapi ya, Bu. Iya, makasih ya. Thank you, Sus. Ayo. Ayo, semangat. Bisa-bisa, ya? Yeah, let's go, let's go. Ya. Permisi, Bos. Saya baru dapat kabar, Bos. Kalau Abimana sudah mengganti semua kerugiannya. Dan jumlahnya pun fantastis, Bos. 400 miliar rupiah, pas. Oh ya? Iya, Bos. Bagus. Berarti harta kekayaan keluarga Sudirja sebagian sudah saya miliki. Betul, Bos. Ya, permisi, Bos. Waktunya saya dekati istri Abimana sekarang. Ya, masuk. Permisi, Tuan Muda. Ini dokumen yang Tuan Muda minta tadi. Ya, taruh aja. Oh ya, Tuan Muda. Untuk makan siang hari ini, Tuan Muda mau saya pesankan tempat atau mau delivery makanan saja? Nanti saya urus aja semua sendiri, ya. Baik, kalau gitu saya permisi ya. Oh iya. Halo, Sam. Rantang makanan dari istri saya masih di mobil kan? Ya udah. Bawa sekarang ke ruangan saya. Baik, Tuan Muda. Pagi, Oma. Pagi, Kinan. Loh, kamu mau kemana? Kinan mau ke kantornya Mas Abi, Oma. Kan Mas Abi udah janji kalau Kinan bisa kerja sekarang. Lagian Kinan juga udah punya divisi sendiri. Ya walaupun belum ada karyawannya, tapi gak enak juga kan kalau Kinan gak masuk. Kamu yakin pergi bekerja dalam kondisi rumah tangga kamu masih seperti ini? Kinan harus bisa, Oma. Lagi pula, David udah cerita ke Kinan. Katanya Mas Abi memilih untuk tetap bersama Kinan daripada Alia. Alhamdulillah, Kinan.
Iya, makanya Kinan nggak mau bikin Mas Abi kecewa, Oma. Oma seneng banget dengernya. Tapi Oma juga yakin kok Kinan, bahwa satu saat cepat atau lambat hubungan kalian pasti akan normal lagi. Iya, Oma. Kamu juga harus tahu Kinan, Oma akan berjuang sebisa mungkin supaya rumah tangga kalian bisa terus langgeng. Karena Oma juga gak mau kehilangan kamu. Makasih ya, Oma. Sayang, untuk sementara kamu tinggal di sini dulu ya. Hah? Ma beneran Reno tinggal di sini? Ma ini tuh tempatnya sempit banget. Reno mana betah tinggal di sini? Mana TV-nya merek kayak beginian lagi? Apaan coba, ini pasti nggak empuk ini tempat tidurnya. Sayang, namanya juga kamar hotel. Lagian kamu kan tinggal sendiri doang, gak sama siapa-siapa. Udah deh Reno, nanti urusan makan sama baju kamu nanti mama yang urus ya. Iya tapi sampai kapan Ma? Ma, kalau sampai teman-teman Reno tahu kalau Reno tinggal di sini gara-gara diusir sama Om Abi, Reno pasti malu banget Ma. Ma, ayo dong Ma, bujuk Om Abi biar Reno balik ke rumah lagi tinggalnya. Iya sayang, nanti mama bujuk tapi butuh proses dong. Mendingan sekarang kamu bikin om kamu itu percaya lagi sama kamu kalau kamu gak bakal berbuat kayak gitu lagi. Ya? Sekarang mama pulang dulu ya. Ambil baju-baju kamu, nanti mama kesini lagi. Yaudah ya. Udah gak usah ngambek dong sayang. Mana namanya tempatnya juga sempit ah. Iya sabar ya. Apa sayang? Dengan Mbak Amanda. Oke, kita mulai terapisnya sekarang ya, Mbak. Gimana Sus, di sini ya? Iya. Oke, di lock dulu. Gimana pun caranya, aku harus kelihatan benar-benar lumpuh. Ya, pegang. Oke, good. Very good. Oke. Sini, sini. Ya. Oke. Aku di belakang ya. Aku ada di sini ya. Pelan-pelan, Mbak. Ayo maju pelan-pelan Mbak sendiri. Ayo Mada, bisa. Bisa. Bagus, nice. Ayo. Oke, ikutin tangannya. Ayo satu lagi Mbak, pelan-pelan. Mada, kamu baik-baik aja. Mada. Gavin, jangan deketin aku. Amanda, tapi... Pelan-pelan Mbak. Aku gak bisa, Vin. Aku gak bisa jalan sendiri. Aku gak bisa sembuh. Ayo Mbak. Pergi, Sus. Pergi, aku gak mau. Gak apa-apa, aku aja. Thank you, Sus. Aku bilang pergi. Aku gak bisa sembuh lagi. Aku gak bisa sembuh. Jangan ngomong kayak gitu, Amanda. Enggak, aku bilang pergi. Aku ngerti kok, aku ngerti. Kamu gak ngerti, Vin. Kamu gak Amanda, ngerti. aku ngerti. Percaya sama aku.
Kasihan Amanda. Sudah nggak bisa jalan. Dan Tuan Muda juga tetap memilih bersama Kinan. Amanda pasti merasa hidupnya udah hancur. Masuk. Permisi Tuan Muda, ini rantang makanannya. Ya, taruh aja. Ada yang bisa saya bantu lagi Tuan Muda? Gak usah, makasih. Baik kalau gitu saya permisi dulu Tuan Muda. Tuan Muda, maaf ya, tadi saya masaknya agak lama. Kamu tuh masak untuk saya atau buat orang sekantor? Lama banget. Atau kamu masaknya banyak lagi? Mau bikin saya jadi gendut ya? Nih, udah saya label-labelin, ini untuk lunch, terus ini untuk snack, dan ini untuk dinner. Mas Abi. Loh, kamu ngapain kesini? Ini saya bawain makannya Mas Abi. Tadi Mas Abi lupa bawa kan? Oh, terus? Ya saya mau nganterin aja. Ini bikin saya selalu keinget sama kamu, Kinanti. Tapi kenapa kamu harus bohong sama saya? Ayo Amanda, aku antar kamu pulang aja ya. Aku ngerti kamu takut. Ya udah nggak usah paksain dulu ya. Ayo. Yuk. Pelan-pelan. Pagi erat. Oke. Aman? Aman? Oke, kita ke sana, ke arah sana. Aku angkat kamu aja ya. Biar lebih gampang. Ayo. Pelan-pelan. Oke. Pelan. Manda, kamu tenang aja ya. Gak usah nangis. Besok-besok kita coba lagi ya. Jangan langsung putus asa. Kamu bisa kok. Udah, untuk hari ini kita selesai. Nggak usah paksain. Tapi kamu harus janji, kita harus coba lagi ya. Please. Ya udah. Yuk, aku antar kamu pulang.
Nit, mau kemana kamu? Mau ke hotel, Oma. Ke hotel? Ini aku membawain kopernya Reno. Kan Reno nggak boleh lagi tinggal di sini, Oma, sama Abi. Kata siapa? Abi nggak bilang apa-apa sama Oma? Iya, Oma. Abi memang sudah menjamin Reno keluar dari penjara. Tapi dia nggak bolehin Reno tinggal di sini lagi, Oma. Harusnya Oma ngomong dong ke Abi. Masa dia tega ngusir ponakan sendiri? Kalau soal itu, Oma nggak bisa apa-apa, Nit. Kesalahan Reno itu terlalu besar. Dan Abi yang mengambil keputusan. Oma masa nggak bisa ngomong dulu ke Abi gitu? Masa Oma nggak kasihan sama cicit Oma? Oma kasihan, Nit. Reno kan memang cicit Oma. Tapi kesalahan yang dia lakukan itu terlalu besar. Dan Abi sudah begitu baik. Bisa melepaskan Reno dari penjara. Hanya Renonya yang harus sadar dan dewasa. Jangan begitu terus-terusan dong, Nit. Makasih, Fit. Aku minta maaf ya soal hari ini. Ya nggak apa-apa. Lain kali kan bisa dicoba lagi. Kayaknya percuma, David. Aku nggak akan bisa jalan lagi. Mana jangan pesimis kayak gitu dong. Ini juga baru pertama kali kamu coba kan, ya wajar lah kalau belum lancar. Tapi gimana kalau aku nggak bisa jalan selamanya, Fit? Gimana kalau aku nggak akan pernah bisa lepas dari kursi roda itu? Amanda, jangan ngomong gitu terus. Aku yakin kok, kamu pasti bisa sembuh. Lagian dokter bilang kan, kelumpuhan kamu ini sifatnya nggak permanen kok. Kinan beruntung banget ya hidupnya. Dia tetap masih bisa jadi istri Abi. Walaupun Abi tahu kalau Kinan udah bohongin dia. Tapi tetap aja Abi milih Kinan. Kenapa kamu nggak kasih tahu aja sama Tuan Muda soal apa yang Bu Anita udah lakuin ke kamu? Aku nggak bisa, Fit. Aku nggak mau keluarga Abi hancur gara-gara ucapan aku. Dan aku juga nggak tega kasih tahu Abi kalau kakak kesayangannya itu orang yang sangat jahat. Dia benar-benar wanita yang baik hatinya. Mas Abi, minum dulu, Mas. Mas Abi lagi makan ya? Gimana? Suka nggak makanannya? Enak kan, Mas? Gak tahu. Saya makan aja. Habis hari ini saya banyak kerjaan. Saya sampai lupa pesen makan deh. Ya udah,
Terpaksa saya makan yang ada. Ngapain masih di sini kamu? Saya mau kerja. Masih boleh kan, Mas? Ya terserah. Itu kan divisi kamu yang pegang. Kalau kamu mau lanjut kerja ya boleh. Enggak juga nggak apa-apa. Saya masih mau lanjut. Ya udah. Ya udah kalau gitu saya ke ruangan saya ya. Mas Abi? Mas Abi ada yang mau saya bantuin nggak? Enggak. Ya udah saya ke ruangan saya ya. Iya, Tuan Muda. Kamu sekarang ke ruangan istri saya. Segala keperluan ataupun kebutuhan apapun yang dibutuhkan, kamu langsung bantu. Iya, Tuan Muda. Sekian lama aku mencoba. Iya masuk. Permisi Bu Kinan. Iya Sel. Apa Bu Kinan butuh sesuatu? Saya diminta Tuan Muda untuk menyediakan kebutuhan Bu Kinan. Biarpun di depan aku galak dan jutek, tapi ternyata Mas Abi masih perhatian. Saya belum butuh apa-apa kok Sel. Baik, kalau Ibu butuh apa-apa, Ibu bisa panggil saya aja ya. Iya makasih ya. Saya permisi ya. Pokoknya aku harus bisa ngedevelop divisi ini. Biar Mas Abi bangga sama aku. Terus kalau aku nanti bisa ngembangin perusahaan, aku bisa dapat klien. Aku kan bisa majuin perusahaannya Mas Abi juga. Halo? Siang Bu Kinan. Ada telepon minta disambungkan ke Bu Kinan. Apa Ibu bisa? Ah, iya boleh. Halo, selamat siang. Dengan Ibu Kinanti. Siang, betul saya Kinanti. Ini dengan siapa ya? Saya Vigo, Bu. Manajer Cafe The Moon. Saya dapat info dari internet kalau Ibu Kinanti menerima jasa interior design. Benar, Bu? Iya, betul Pak. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, Bu. Saya tertarik memakai jasa Ibu karena rencananya bos saya mau mendesain ulang kafe. Jadi saya disuruh mencari jasa interior dan saya memilih Ibu. Untuk lebih enaknya bisa kita langsung ketemu saja, Bu. Jadi Ibu bisa sekalian mengecek kondisinya. Bisa Pak. Kafenya di mana ya? Cafe The Moon, Jalan Mataram nomor 37 ya, Bu. Baik, saya segera ke sana ya Pak. Makasih. Mas Abi. Mas, saya mau izin ya, saya mau ke The Moon Cafe. Saya dapat klien pertama. Kamu dapat klien? Iya Mas, tadi manajernya nelfon saya. Katanya dia mau pakai jasa interior design saya Mas. Oh. Doain saya ya Mas, semoga berhasil. Ya kalaupun gagal, masih ada proyek-proyek lain nantinya. Jangan karena gagal sekali, terus langsung nyerah gitu aja. Iya Mas.
Ya udah kalau gitu saya langsung berangkat ya. Ya, masuk. Pak Herman. Claudia? Ada apa, Claudia? Sibuk, Pak? Oh, enggak sibuk banget kok. Nah, kenapa? Enggak sih, Pak. Saya cuma mau ingetin Bapak aja. Udah jam makan siang. Takutnya Bapak lupa ntar Bapak sakit. Atau mau saya yang pesenin? Nggak usah. Aduh, mungkin saking sibuknya kerja ya. Jadi lupa makan siang. Saya makan siang di luar aja. Temenin saya. Baik. Karina mah paling lagi pergi ke kafe. Kalau enggak, shopping dia mah. Ya bagus deh. Berarti kesempatan aku untuk mendapatkan hatinya Mas Herman sangat besar. Aku bawa makanan ke kantor Mas Herman. Aku yakin Mas Herman gak akan pernah nolak sama masakannya aku. Pasti Mas Herman makan lahap. Kalau orang udah kenyang, lupa marah-marahnya. Sayang. Loh. Kok Reno gak ada? Apa dia udah pulang ya? Tapi kalau udah pulang kok dia gak ngabarin gue sih? Sarah? Halo, Sar. Halo sayang, kamu di mana? Ini aku ke rumah sakit loh, kok kamu nggak ada? Ya nggak ada lah, orang aku di hotel. Di hotel? Kamu ngapain di hotel? Kamu macem-macem ya? Aku tuh diusir sama Om Abi dari rumah. Makanya aku tinggal dulu di sini buat sementara. Ya paling nggak sampai Om Abi mau nerima aku lagi lah di rumah. Kamu diusir? Kok dia tega banget sih? Yaudah, sekarang juga kamu Sherlock ya. Nanti aku kesana, aku bawa makanan kesukaan kamu, oke? Makanan? Oke. Aku Sherlock sekarang. Masuk. Permisi Tuan Muda. Ini berkas-berkas yang harus ditandatangani. Sejak kapan kamu tahu soal Alia? Malam itu, Tuan Muda. Waktu Amanda mau coba bunuh diri. Bunuh diri? Iya, Tuan Muda. Waktu itu, Amanda masih dirawat di rumah sakit karena kecelakaan. Dia pikir Tuan Muda udah baca surat dari Ibu Kinanti. Dan setelah ditunggu, ternyata Tuan Muda nggak datang untuk jemput Amanda.
Jadi dia sangat kecewa. Tolong jangan marah sama Ibu Kinanti. Apa yang dia bilang semua itu jujur. Ibu Kinanti mikir Tuan Muda bakal milih Amanda. Sekarang begini, Fit. Kalau memang saya nggak baca surat dari Kinanti, kenapa dia nggak kasih tahu saya langsung soal itu? Nasi udah jadi bubur. Ibu Kinanti udah pasti bilang sama Tuan Muda apa alasannya kenapa dia nggak kasih tahu sebenarnya. Waktu itu soalnya Tuan Muda banyak banget masalah. Makanya Ibu Kinanti tahan karena dia nggak mau nambah beban pikiran Tuan Muda. Dan jujur, Fit, saya juga kecewa sama kamu, Fit. Begitu kamu tahu soal ini, kamu nggak bilang langsung ke saya. Supaya apa? Supaya kamu bisa ambil kesempatan ini. Supaya kamu bisa dekati Amanda. Tuan Muda. Tolong jangan nuduh saya seperti itu. Demi Tuhan, sama sekali saya nggak ada niat seburuk itu. Saran saya lebih baik kamu ambil cuti. Saya butuh waktu sendiri. Ya udah. Permisi. David. Gimana keadaannya Amanda sekarang? Hari ini baru selesai terapi. Tapi Amanda belum bisa jalan. Kasihan kondisinya. Amanda benar-benar down. Ya udah, kamu boleh pergi. Ternyata perasaan Alia sehancur itu. Siang, Bu. Selamat siang. Suami saya ada di ruangannya kan? Kayaknya Pak Herman lagi keluar, Bu. Ibu tunggu aja ya. Oke, saya langsung ke ruangan suami saya. Bagus. Sekretaris Ganjin itu udah gak kerja lagi di sini. Bu, mungkin nanti. Iya, betul. Saya Kinanti. Saya Vigo yang tadi telepon Ibu. Oke. Jadi gini Bu, kafe ini sudah lama tidak direnovasi. Jadi bos saya ingin agar setiap sudutnya didesain ulang supaya terkesan lebih kekinian dan cozy. Oke, saya akan catat semua permintaan Bapak. Tapi kira-kira kapan saya bisa ketemu sama ownernya, Pak? Biar saya bisa bicara langsung. Oh, beliau sedang dalam perjalanan, jadi sebentar lagi mungkin beliau akan sampai kemari. Oke, kalau gitu. Tapi sekarang saya boleh lihat kafenya dulu kan, Pak? Oh, tentu saja, Bu. Silakan, Bu. Oke, iya. Saya tinggal dulu ya, Bu. Iya, Pak, makasih. Claudia, saya boleh tanya nggak? Apa, Pak? Kamu sama Evan gimana? Apa dia masih marah sama kamu? Karena belakangan ini saya nggak pernah lihat kamu sama dia.
Udahlah Pak, nggak usah bahas Evan. Saya juga makin nggak ngerti sama dia. Dia selalu aja curigaan sama saya. Lama-lama juga hubungan kayak gini nggak sehat juga kan Pak? Iya. Bagus banget kalau hubungan Claudia sama pacarnya renggang. Sekalian aja mereka putus. Jadi kan ada kesempatan buat aku. Daripada bahas saya, mendingan kita bahas Bapak aja. Gimana istri-istri Bapak? Baik-baik aja kan semua? Ya, seperti kamu ketahui lah Claudia. Istri-istri saya itu cuma status doang. Ya, saya juga nggak tahu ke depannya gimana. Semakin lama kamu bakalan nyaman sama saya, Herman. Dan istri-istri kamu bakalan dapat balasannya nanti. Selamat siang. Siang. Sekian lama aku mencoba. Selamat siang. Siang. Kinanti? Pak Radit? Ya ampun, kebetulan banget kita ketemuan di sini. Kamu sendirian? Iya, saya sendirian, tapi saya lagi ada urusan kerjaan, Pak. Manajernya bilang ownernya mau redesign cafe ini. Jadi saya lagi lihat-lihat dulu nih. Serius? Saya pemilik kafe ini. Ya, saya memang suruh anak buah saya untuk cari jasa desain interior. Tapi saya nggak nyangka banget ya, yang bakal desain ulang kafe saya ini ternyata istrinya Abimana Sudirja. Ya saya juga nggak nyangka banget, Pak. Ya udah, semoga kita bisa kerja sama dengan baik ya ke depannya. Hari ini baru selesai terapi, tapi Amanda belum bisa jalan. Kasihan kondisinya. Amanda benar-benar down. Saya jadi nggak tega sama Amanda. Saya ingin kasih Amanda semangat sebagai sahabat. Saya nggak mau dia mikir lebih. Tapi gimana caranya biar saya bisa bantu dia bangkit dan cepat sembuh? Dia harus bisa kembali normal seperti dulu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Kayaknya nomor gue masih diblok deh sama si Hana. Gue cek sosmednya aja deh kalau enggak. Lah, diblok juga. Aduh, gimana sih si Hana? Kok sosmed gue semuanya diblok juga? Kalau gini ceritanya gimana gue mau ngubungin dia? Ngubungin dari mana lagi coba? Sayang, bukain dong, ini aku. Bentar. Sayang, bukain pintunya. Ih, lama banget sih bukain pintu aja. Ngapain sih kamu? Nih, lihat nih. Aku bawain makanan kesukaan kamu. Aku bawa rendang. Oh iya? Iya dong, nih aku siapin dulu ya. Kayaknya enak tuh. Ya pasti enak dong. Kamu masak sendiri? Ya belilah. Ya kali aku masak sendiri. Aku udah bisa tebak. Sayang, tapi om kamu tuh parah banget ya. Masa iya sih dia ngusir kamu? Tega banget deh. Lagian kan ini juga bukan sepenuhnya salah kamu. Kamu kan juga ditipu sama suppliernya, iya kan? Ya mau gimana lagi, Sar? Om Abi udah bayar semua denda yang mereka minta. Dan jumlahnya itu nggak sedikit.
Kayaknya Om Abi udah gak mau lagi deh berurusan sama aku. Sayang, tapi kan tetap aja kamu tuh keluarga kandungnya. Masa iya dia setega ini sih? Masa kamu juga harus tinggal di sini gitu sendirian selamanya? Kan nggak mungkin dong. Ya enggak lah. Aku juga udah minta tolong sama mama aku. Biar aku bisa balik ke rumah itu. Ini makanannya. Aku ambilin minumnya ya. Sarah, kamu gimana sih? Masa kamu gak ada hati-hatinya kayak gitu? Ya maaf, aku tadi keserimpet karpet. Kenapa sih marah-marah? Ya udah deh, aku ganti baju dulu. Iya, ya udah kan tinggal ganti baju. Jangan repot dong sayang. Orang gak sengaja. Aja deh. Si cewek Kamfiung itu masih suka hubungin Reno nggak ya? Apaan sih Reno? Malah dia yang nelponin cewek songong itu. Siang Mbak Amanda. Siang? Ada apa ya? Ini saya mau antar makanan, disuruh Tuan Muda, suruh kasih ke Mbak. Makasih ya. Sama-sama Mbak. Kalau gitu saya permisi dulu ya Mbak. Saya ingin lihat kegigihan kamu berjuang untuk sembuh dan bisa jalan lagi, Amanda. Kamu yang semangat ya. Jangan pernah menyerah. Jadi kira-kira seperti ini konsep dari saya, Pak. Saya mau buat cafe ini lebih minimalis tapi elegan. Dan juga harus instagramable. Karena kan target kita ini kaum milenial. Mereka itu suka cafe yang banyak spot untuk foto. Jadi mereka bisa langsung share ke media sosial mereka buat bahan promosi kita juga kan Pak? Gimana Bapak suka sama ide saya? Wow. Saya sangat suka sekali dengan ide kamu. Ide kamu luar biasa. Dan saya nggak nyangka kamu punya pikiran untuk memajukan kafe ini untuk menarik pelanggan masuk ke sini. Iya, karena sekarang kalau kita lihat anak-anak muda itu nggak cuman ke kafe karena makanannya yang enak, tapi mereka juga harus lihat tempatnya yang nyaman, cozy, terus banyak spot foto yang bisa dimasukin ke medsos mereka. Gitu sih kalau pemikiran saya. Saya jadi tertarik untuk menawari kamu proyek yang lain. Gimana kalau kamu desain ulang beberapa kantor saya juga? Pak Radit serius? Itu juga kalau kamu bersedia dan jadwal kamu nggak padat. Oh iya, tenang aja. Untuk bayarannya pasti saya lebihin. Nggak usah Pak. Justru saya yang mau kasih diskon spesial untuk Bapak. Karena Pak Radit adalah klien pertama saya. Kalau gitu, kita deal? Deal. Makasih banyak ya Pak, Bapak udah mau percaya sama saya. Sama-sama. Saya yakin tidak akan menyesali ini. Saya tahu mana tangan yang kreatif dan tidak. Jadi kapan nih Pak saya bisa main ke kantor Bapak? Nanti saya hubungin kamu langsung ya. Ini kartu nama saya. Ini kartu nama saya. Oke, saya terima ya. Ya.
Mama nggak bisa apa-apa kali ini. Mas Abi, apa kesalahan aku nggak pernah bisa dimaafin? Ya udah mikir dong. Sekarang juga bawa semua barang-barang kamu dan tinggalin rumah saya. Jangan bisanya cuma nangis doang. Kenapa sih, Fit? Kamu selalu aja bersikap semanis ini. Saya kecewa sama dia. Sama seperti hal saya kecewa sama kamu. Jangan usir saya dari sini. Mulai sekarang, Alia yang menjadi nyonya di rumah ini. Bukan kamu lagi. Nyonya Abimana Sudirja yang sesungguhnya sudah kembali.